siapa yang terijazai Hono Coroko kawruh sastro jendro selumaing bumi sekurbing langit dalam jagat ini maksimal itu hanya 7 orang. Sebelum lafal Allah itu ada, Allah itu disebut apa? Ya kan jelas, nggak ada yang tahu dong. Dan mungkin kalau saya meraba, dianggapnya meraba ke sana, saya dikatakan orang yang majnun atau gila. Karena pertanyaan yang lebih melampaui bahasa. Sekarang mohon maaf, jangankan saya, kiai kalau miskin nggak payu. Kiai kalau miskin itu nggak payu. Nah, karena sekarang orang sedang ubud dunia, kena penyakit wahan, mencintai dunia yang berlebihan, tidak sampai pada toto sing rasa kang nyoto lah. Sehingga manakala saya menawarkan umpamanya Pak Prabowo, ini loh, kalau pengen jadi pemimpin mesti pakai ini, Pak Ganjar umpamanya, ini mesti loh, nggak laku. Karena apa? Saya itu nggak seperti yang lain itu pakai udang-udang kayak wali umpamanya gitu. Nah kalau saya malu yang begitu. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Ya, salam mulia Mbah. Salam mulia. Ya, punten, saya ingin bertanya tentang wahyu atau puncak wahyu kejawen ya. Bagaimana menurut kepercayaan Jawa tentang lagu dunia ini nanti pada akhirnya seperti apa? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Sebisa saya ya, saya akan menceritakan bahwa itu memang penting bagi yang mementingkan. Kalau yang enggak, ya enggak gitu loh. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhun Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Jadi pada prinsipnya jauh dari Sulawesi, Mas Heri Karyanto itu mencari pengetahuan mengenai puncak ilmu Jawa, apalagi kaitannya dengan kerinduan masyarakat yang ingin punya presiden yang katanya akan ada Ratu Adil, Imam Mahdi dan sebagainya. Kan tentunya masih ada pemahaman kandungan wahyu Jawa ini atau kawruh kejawen puncaknya itu. Lah, kemarin saya telah membuat konten bahwa puncak ilmu Jawa adalah sastro jendro hayuningrat pangruateng diyu ngelmu pepuntoneng ngelmu dat tan wonten malih. Jadi puncak ilmu ini dat tan wonten malih. Lah, saya akan babarke ya sedikit pengetahuan bahwa Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo ini adalah koridor kehidupan. Ya, Hono itu ada, ya. Coroko itu utusan, ya. Hono Coroko Doto Sawolo dat yang tidak bisa ditampik atau tidak bisa swolo, tidak bisa. Jangan menolak hidup, nggak bisa. Kita semua menolak kehidupan nggak bisa. Apa nasibnya yang mohon maaf ya tunanetra tuna apa itu kan lebih parah dari kita, nggak bisa itu menampik ya, karena itu sudah tinulising kodrat atau tulis kodrat. Nah, lalu Hono Coroko Doto Podo Joyonyo, setiap manusia di mata Tuhan itu sama. Tidaklah itu Pak Kajinya, tidaklah itu Pak Bikunya, tidaklah itu Pak Kiainya, ya. Artinya unsur amarah mutmainah supia aluamah ini pasti dumunung pada setiap manusia, tidak kurang kan, tidak kurang pawarto adol ing pangrungon. Artinya tidak kurang berita bahwa seorang pengasuh pondok pesantren, mohon maaf, kurang sopan kepada, saya nggak mengatakan pencabulan, enggak kasar itu, kurang sopan, kurang pas terhadap santri watinya begitu. Tidak kurang pula orang yang acak-acakan di tepi jalan malah kelihatannya berbuat kebajikan yang melebihi dari seorang, ya bukan seekor tapi seorang kiai, ustadz, bantai dan sebagainya. Nah, saya akan menceritakan bahwasanya babare sastro jendro hayuningrat itu adalah per satu kata dalam tulisan Jawa yang merupakan bingkai daripada kehidupan manusia. Ya, saya akan menceritakan hanya 5 saja dulu, 5 saja. Dan dalam hal ini kembali lagi saya tidak mengijazahkan, karena siapa yang terijazai Hono Coroko kawruh sastro jendro selumaing bumi
bing langit dalam jagat ini maksimal itu hanya 7 orang. Maksimal itu hanya 7 orang. Dan tidak lebih dari itu. Kalau lebih namanya itu tidak iloh. Nah, apalagi sampai puncaknya sampai yang ke-9 itu nggak kelihatannya nggak mungkin. Paling-paling Bayu, kalau dalam wayang itu Bayu itu ya unsur kekuatan yang ada saat itu, yang sangat dahsyat, yang saya maksud itu hanya Werkudara Bayune karo Anoman padha pitu. Ning Werkudara atau Werkudara atau Bratasena kedunungan Bayu 8 karena bayunya dari Sang Hyang Bayu itu menempel, artinya kan tetap 7, ya kan? Lah, ini sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan saya akan menguraikan bahwa kalau sesungguhnya setiap trip huruf Jawa itu, tapi salam mulia, Hono Coroko ini adalah Hana, kita ada terlahir di dunia ini dari unsur apa itu? Nah, dari unsur apa? Hono Coroko itu mengandung unsur yang sifatnya bil goib. Ya, bil goib ini ada menempel pada huruf Hono Coroko. Lah, saya akan menceritakan sedikit. Sastro Jendro Hayuningrat itu mesti mengetahui hal ini, ya. Ho itu adalah hak. Sedurunge Gusti Allah kuwi anak Allah disebut apa? Ya, sekali lagi, sebelum lafal Allah itu ada, Allah itu disebut apa? Ya kan jelas. Nggak ada yang tahu dong. Dan mungkin kalau saya meraba, dianggapnya meraba ke sana, saya dikatakan orang yang majnun atau gila. Karena pertanyaan yang lebih melampaui batas. Tapi bagi kaum yang telah, mohon maaf, sesuai dengan hakikatnya hidup, sesuai dengan ma'rifatnya hidup, itu ada kalanya diberitahu, bukan minta dikasih tahu, tapi diberitahukan kepada kaum ma'rifatullah. Sebelum lafal Allah itu ada, Allah itu, mohon maaf, disebut Allah oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Lah, sebelumnya inilah kemungkinan besar atau bahkan saya meyakini Allah itu disebut hak. Makanya timbul kata hakuloh kalau dalam agama tertentu ya, itu ada tembung atau kata-kata hakuloh. Sebab Tuhan ini adalah disebut hak ya. Lalu no itu adalah nur. Haknya apa? Nur ini berbeda dengan cahaya. Nur itu ketika di langit, cahaya ini adalah lampu, ya kan? Cahaya itu setelah di bumi. Nur itu ketika masih ada di langit, di mana Mas Heri Karyanto ini kedunungan nur, tapi nggak ada cahayanya, ya kan? Artinya ketika berjalan di kegelapan, Mas Heri Karyanto itu tetap ya gelap, hanya mata yang bisa memandang gitu, karena tidak ada cahayanya. Tapi kedunungan nur lah, lebih dulu mana? Sebelum ada cahaya tentu ada nur, itu yang saya maksud lah. Jadi ho itu hak, no itu nur ya. Lalu yang ketiganya hono, hak dan nur itu lalu co ya. Setelah ada nurnya baru cahaya yang saya katakan. Cahaya ini timbul, coba dipegang cahaya, nggak bisa dong. Tapi sumber cahaya itu tentu ada, karena ada nur. Nah, ini Mbak Bare Sastro Jendro sedikit, tapi saya kembali lagi tidak mengijazahkan. Saya hanya menceritakan. Lah, kalau mengijazahkan, tentu ada persyaratan dong. Jangan dianggap 200-300 dengan saya cukup. Mohon maaf, gitu loh. Untuk saya ke Jogja pulang pergi saja, sekarang saya bawa mobil sendiri, 2-3 juta pasti habis. Ya kan? Lah, ini sekelumit saya menceritakan ho itu hak, no itu nur. Co itu cahyo. Setelah ada nur baru timbul cahaya. Lah, setelah ada cahaya, taruhlah cahya neng Suryo, Kartiko, Condro, Miwa, Bawono. Sekali lagi, Suryo, Condro, Suryo itu adalah matahari, Condro itu adalah rembulan, Kartiko itu adalah bintang, lalu Bawono itu adalah bumi. Setelah ada hak dan nur, barulah timbul cahaya, cahaya lintang, cahaya bumi, cahaya matahari, lalu cahaya rembulan itu timbul. Biasa sumbernya tentunya dari matahari. Lah, ini yang dikatakan, mohon maaf, ilmu Sastro Jendro Hayuningrat. Ho itu hak, no itu nur. Lah, lalu timbullah, mohon maaf, tapi salam mulia, roh itu adalah roh. Roh itu adalah sama juga dengan sukma kalau bahasa sini. Kalau bahasa kitab itu mungkin
roh, ya kan? Roh berbeda dengan roh. Kalau roh ini darah, ya. Roh itu darah. Darah dalam arti bisa diartikan roh leluhur. Sebenarnya itu adalah sukma leluhur, sama juga. Kalau di sini itu masih ruh, kalau di sana almarhum atau arwah, kan seperti itu. Lah, ini sebuah kawruh yang sungguh luar biasa. Tidak sepatutnya saya menceritakan dengan demikian. Semestinya ada hal-hal tertentu. Kalau dalam orang dulu itu ya sesaji tertentu. Namun karena untuk pengetahuan agar tidak hilangnya ini, sehingga saya menceritakan ho itu hak, no itu nur, co itu cahyo, lalu ro itu roh. Ya, ini sudah jelas. Lah, lalu ada hak, ada nur, ada honot, ada cahaya, ada roh. Tanpa ada karso tidak terbentuklah kehidupan. Maka ko itu adalah karsa neng urip. Karsa itu adalah tujuan hidup, bukan keinginan hidup. Lah, sekarang manusia kecenderungannya adalah keinginan hidup. Ini yang perlu dipahami, Mas Gayanto. Jadi saya mohon maaf semaaf-maafnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama seluruh sukma jagat raya ini, seluruh kehidupan, ada nyawa, ada roh. Saya mohon maaf pada kegaiban yang nyata, baik jin maupun yang lainnya, jin, setan, pri, perayangan, idu-idu, banaspati, wewe, gombe, bajo, barat, saso, sasi, kemamang, lancapan, unggalane, danyang. Saya mohon maaf bahwa saya menceritakan sekelumit babagan kawruh sastro jendro Hayuningrat ini, yang mohon saya ditanaskan ya, saya tidak mengijazahkan, tapi saya hanya sekedar menceritakan. Lah, semestinya pemimpin ini kaitannya dengan keimam Mahdian ya, atau Ratu Adil, mestinya memahami ini. Lah, sekarang mohon maaf, mau kayak apa saya wah, ya nggak ada artinya. Wah, apa itu? Sekarang mohon maaf, jangankan saya, kiai kalau miskin nggak payu. Kiai kalau miskin itu nggak payu. Nah, karena sekarang orang sedang ngubut dunia, kena penyakit wahan, mencintai dunia yang berlebihan, tidak sampai pada toto sing rasa kang nyoto. Lah, sehingga manakala saya menawarkan, umpamanya Pak Prabowo, ini loh, kalau pengen jadi pemimpin mesti pakai ini. Pak Ganjar umpamanya, ini mesti loh. Nggak laku karena apa? Saya itu nggak seperti yang lain itu pakai udang-udang kayak wali umpamanya gitu. Lah, kalau saya malu yang begitu. Malu saya pakai seperti itu. Lah, apa sih nasabmu ya, sedangkan perutmu itu adalah isi kotoranmu, kan seperti itu. Lah, jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua bumi langit seisinya bahwa saya menceritakan sekelumit sastro jendro Hayuningrat. Intinya ho itu hak, no itu nur, co itu cahyo, ro itu ruh, ko itu karsaneng urip. Karsa itu bukan keinginan tapi tujuan hidup. Saya rasa demikian. Terima kasih.